Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Sadara, mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah semester 2 Unit 2. Di sini saya akan membahas tentang regulasi otoritas jasa keuangan dan implementasi akad dalam instrumen pasar uang antar bank syariah yang berlaku di Indonesia. Baiklah, saya akan membahas tentang masalah utamanya, yaitu perbankan berjalan di atas fluktuasi likuiditas harian yang sangat dinamis. Jika sebuah bank secara sehat modal tapi kehabisan uang tunai jangka pendek saling keriting, bank tersebut bisa mengalami gagal bayar yang memicu krisis kepercayaan akademik. Di dunia konvensional, masalah ini selesai lewat pasar uang antar bank yang menggunakan mekanisme suku bunga seperti JIBOR. Namun, bagi bank syariah, menyentuh pasar uang konvensional hukumnya haram karena berbasis bunga yang disepakati ulama sebagai riba al-nasihah. Pada era 90 tahun awal, bank syariah kita sempat mengalami kesulitan luar biasa. Dana berlebih tidak bisa diinvestasikan, dan saat kekurangan dana tidak bisa meminjam. Kekosongan instrumen inilah yang dijawab oleh lahirnya PUAS lewat Fatwa DSN MUI nomor 37 tahun 2022. Kemudian landasan teoritis fikih muamalah yang kita lihat yaitu secara teori hakikat uang, yang mana uang merupakan saman atau alat tukar yang bukan alat komoditas. Kemudian jika kita melihat dari teori nilai ekonomis waktu, mereka berbasis al-ghum bil al-ghum, yaitu keuntungan berbanding lurus dengan resiko. Kemudian juga ada teori intermediasi keuangan syariah. Dilanjut lagi dengan teori kontrak berjenjang atau uqud murakabah. Untuk pasar uang syariah ini, kita harus memahami dulu 5 fondasi teoritis dasarnya. Yang pertama, dalam Islam, uang diposisikan murni sebagai alat tukar dan mengukur nilai, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan mencetak bunga. Kedua, yaitu Islam menolak konsep times value of money dan menggantinya dengan economic value of time, yang mana artinya waktu hanya bernilai jika diiringi usaha produktif dan kesiapan mengambil resiko. Yang ketiga, yaitu intermediasi dijalankan dengan konsep two-tier mudharabah. Yang keempat, inovasi produk menggunakan teori uqud murakabah atau penggabungan akad seperti dalam instrumen perdagangan komoditas selama tidak menjadi rekayasa hukum untuk melegal riba. Semua kerangka teoritis ini bermuara pada satu tujuan besar, maqasid al-syariah, yaitu hafiz al-a'mal atau menjaga harta umat dari kehancuran sistematis. Kawan-kawan semua, bisa kita lihat bahwa kontras yang nyata pada perbandingan tabel yang ada di makalah tersebut, pasar uang konvensional bekerja dengan mentransfer resiko secara mutlak kepada peminjam lewat bunga fixed rate. Sebaliknya, PUAS berbasis paralelik sharing atau berbagi resiko. Dari segi aset, instrumen konvensional bisa diterbitkan murni sebagai perdagangan utang kosong tanpa agunan. Di bank syariah, setiap perpindahan dana wajib di-backup oleh underlying aset yang real seperti portofolio, pembiayaan, atau komoditas fisik. Yang tidak kalah penting, jika konvensional hanya tunduk pada OJK saja, tetapi tidak secara reguler, pasar uang syariah diawasi oleh dua lapis otoritas atau dual board compliance, OJK untuk keamanan finansial dan DSN MUI untuk kepatuhan syariat yang material. Lalu bagaimana implementasi instrumennya di Indonesia? Saat ini ada 3 instrumen utama yang diregulasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Pertama ada di SIMA. Yang pertama yaitu SIMA, di mana bank
Surplus menetapkan dana dengan akad mudharabah dan imbalannya berdasarkan porsi bagi hasil dari keuntungan portofolio bank defisit. Yang kedua, itu ada SIKA yang menggunakan skema perdagangan komoditas atau tawaruf. Instrumen ini sempat memicu disukai tajam di tingkat global karena rentan menyerupai rekayasa pinjaman berbunga. Oleh karena itu, DSN MUI menerapkan prinsip kehati-hatian ketat lewat Fatwa nomor 82/2011 yang membatasi penggunaan SIKA hanya dalam kondisi darurat. Yang ketiga, ada FASBIS, instrumen bagi bank syariah untuk menitipkan dana berlebihannya ke Bank Indonesia, menggunakan akad wadiah dengan bonus yang sifatnya sukarela, tidak boleh diperjanjikan di awal. Bagaimana jika terjadi sengketa antara gagal bayar antar bank? Sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012, kewenangan mutlak penyelesaian sengketa keuangan syariah berada di bawah peradilan agama, bukan lagi pengadilan negeri.